Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Keliniati Boru Sundiring. Saya jurusan Sosiologi B dari USU. NIM saya 200901030. Mata kuliah Hubungan antar golongan. Di sini selamat pagi semua. Yang saya hormati kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menceritakan tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Di sini saya akan menceritakan tentang hubungan antara golongan mengenai konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu saling berbenturan, saling berlawanan, dan ketidaksesuaian antara individu satu dengan individu yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konflik adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan hingga saling menghancurkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Di sini penyebab dari konflik adalah perbedaan kebudayaan, perbedaan individu, perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, dan perubahan. Di sini saya akan mewawancarai saudari Ica. Apakah saudara Ica pernah mengalami konflik? Saya pernah mengalami konflik. Konflik apakah yang Kak Ica alami dan bagaimana cara mengatasinya? Yap, saya akan menjelaskan konflik yang saya alami, yaitu konflik di dalam keluarga saya, yaitu dengan orang tua saya, yaitu tentang kesalahpahaman atau perbedaan pendapat saya dengan orang tua saya. Seperti yang kita ketahui, zaman saya dengan zaman orang tua saya itu jauh sangat berbeda, dan zaman masa muda saya pun dengan orang tua saya itu juga berbeda, yaitu di zaman modern sekarang yang seperti kita rasakan sekarang, semua yang kita lakukan itu sudah sangat canggih dengan teknologi yang amat canggih. Yang apa yang kita lakukan itu sudah langsung dari teknologi. Kita tidak perlu lagi melakukan hal yang memang sangat tidak. Misalnya kita ingin pergi berjauhan sekalipun, kita tidak perlu menggunakan waktu dalam jangka waktu yang lama seperti dulu. Kita bisa sampai dalam hitungan jam saja, kita sudah bisa sampai dalam jarak tempuh yang jauh. Sedangkan orang tua saya zaman mereka dulu, ya kita ketahui mereka melakukannya untuk cukup lama. Misalkan mereka berpergian, ada yang sampai berhari-hari, bahkan mereka juga tidak bisa melakukan menerima informasi dengan cepat, karena di zaman mereka itu masih melakukan pengiriman informasi itu melalui surat. Sedangkan di zaman kita itu sudah jarang atau bahkan tidak pernah pun melakukan pengiriman informasi, misalnya menerima informasi melakukan surat. Dan saya sendiri tidak pernah melakukan pengiriman informasi atau menerima informasi melalui surat. Saya sudah menerimanya dengan handphone saya atau teknologi lainnya. Dan kesalahpahaman yang saya dengan orang tua saya, yaitu mereka menganggap bahwa saya menggunakan handphone saya itu hanya untuk kepentingan saya. Misalnya saya menggunakan sosial media saya sehingga saya lupa waktu, dan orang tua saya tidak terima bahwa saya selalu menggunakan handphone saya sedangkan pekerjaan saya tidak selesai. Dan itu yang membuat orang tua saya merasa bahwa saya sudah lupa atau tidak mengingat pekerjaan saya hanya gara-gara handphone saya. Padahal mereka tidak tahu bahwa kita sedang belajar atau bahkan kita sedang melakukan kegiatan di dalam handphone kita. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang di masa pandemi ini, kita belajar dari rumah dan menggunakan istilah daring. Dan orang tua saya tidak mengerti apa itu arti daring, dan di situ saya juga harus pandai menjelaskan bahwa daring itu seperti apa, dari mana. Dan orang tua saya itu sebenarnya tidak tahu gadget, karena di zaman mereka itu sama sekali nggak pernah melakukan gadget. Bahkan
ada sekalipun hanya untuk berterima telepon aja, tidak pernah seperti kita yang menggunakan sosial media lah, menggunakan sosial media sebagai tempat usaha kita lah, menghasilkan. Mereka tidak tahu bahwa bisa dampak positif dari menggunakan handphone atau sosial media itu ada. Mereka hanya mengetahui dampak negatif. Jadi di sini saya cara pengatasan saya untuk mengatasi konflik itu adalah saya harus bisa menjelaskan kepada orang tua saya bahwa tidak selamanya kita menggunakan handphone itu melakukan hal negatif, ada juga hal positifnya. Jadi di situ mereka mulai paham karena saya mengajarinya. Misalnya mereka mau berkirim berita atau bertatap muka sekalipun bisa menggunakan handphone. Dan setelah saya ajari, saya buat seperti itu kepada mereka akhirnya paham. Dan akhirnya konflik yang saya hadapi pun terselesaikan. Gitulah konflik yang saya rasakan dan cara pengatasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat saudari Ica. Di sini kita ketahui bahwa ada arti konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini dimana dari pendapat saudari Ica, dimana terjadinya antara ibu dengan anak, terjadinya konflik, yaitu dimana orang tua menganggap anaknya kalau menggunakan HP itu cuman sekedar media sosial atau cuman tempat permainan aja atau tempat untuk lain-lainnya, dan begitu. Menurut dari konflik konstruktif ini berarti di dalam orang tua dengan anak ini tadi berarti ada kesalahpahaman antara orang tua dengan anak. Berarti di sini harus melakukan komunikasi dengan baik supaya tidak terjadinya kesalahpahaman atau ketimpangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di sini kita belajar, kita harus memperbanyak lagi komunikasi kita dengan orang tua kita supaya tidak terjadinya penyimpangan. Dari di sini inilah yang saya dapatkan, pendapat saya. Kita harus menjalani konflik konstruktif ini adalah menjalani hal yang baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih dari saya.